Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan kerja Kopi sekalian. Kembali lagi di acara Kopi, kita obrolin pemikiran masa kini. Nah, oke. Di malam hari ini saya Spanda Puspitasari sebagai MC yang akan memandu acara 1,5 jam ke depan, di mana pada hari ini kita akan menghadirkan dua pembicara dengan materi yang keren-keren banget dan dengan dua orang pembicara yang memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Nah, satu pembicara ini yang akan menyampaikan materi pertama kali adalah seorang tourism expert ya teman-teman. Nah, selain itu, kakak yang satu ini itu juga sebagai seorang guru. Nah, buat teman-teman yang penasaran, kira-kira kakak satu ini akan menyampaikan materi tentang apa sih? Nah, langsung saja kita sambut Kak Rangga. Oke, selamat malam semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan pada malam hari ini sangat menggembirakan ya buat kita semua dan terutama buat saya pribadi karena mendapatkan kesempatan untuk bisa join dan sharing session di sini. Dan buat teman-teman yang hadir hari ini benar-benar rezeki kalian hari ini karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin ingin kami sampaikan yang berkaitan dengan how to manage your life atau garis besarnya adalah tentang leadership. Nah, yang pertama mungkin kalau nanti dalam penjelasan kami ada sesuatu yang kurang baik, kurang berkenan, mohon maaf sebelumnya karena kami di sini masih belajar, masih sama-sama menggali ilmu yang banyak. Semoga apa yang dapat kami sampaikan ini mendapatkan sesuatu yang berguna buat teman-teman semuanya, inspirasi, memotivasi kehidupan. Bahwasanya hidup itu selalu terus berjalan dan selalu banyak masalah. Setiap hari kita bangun ada masalah. Contoh, simpelnya, bau tidak enak, perut lapar, solusinya harus apa? Mandi, sarapan. Nah, kalau tidak mau ada masalah, gampang caranya. Sudah tidur seumur hidup. Gak bangun-bangun. Nah, kemudian di leadership sendiri ini merupakan salah satu bentuk sifat atau karakter dari seseorang atau individu yang mana perannya sangat vital dan sangat dibutuhkan dimanapun, mulai lingkungan rumah sendiri, saudara, rumah tangga, kemudian RT, RW, lurah, kecamatan, provinsi, kota, dan lain sebagainya, dan seterusnya sampai level tertinggi pemimpin negara juga butuh yang namanya kepimpinan, yaitu leadership. Kalau kita semua tidak memiliki sikap atau sifat leadership, itu akan menjadikan sesuatu yang sulit bisa dijalankan, sulit juga untuk bisa dilaksanakan apabila kita memiliki program, keinginan, cita-cita, harapan, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga leadership itu intinya ya, kita harus bisa untuk bersifat atau bersikap solid. Solid itu apa? Misal gini, antara dua perbedaan seperti bos dan leader. Nah, ini yang dua hal yang hampir sama, tetapi kalau kita lihat, kita rasakan, kita jalankan pasti berbeda. Contoh, si bos atau si bosi banget. Bener, seorang atasan, tapi belum tentu dia bisa memimpin. Kebanyakan dia bisanya cuma duding-duding, ngongkon-ngongkon, menyuruh-nyuruh, dan paling parahnya lagi cuma bisa menyalahkan. Ya, menyalahkan seperti apa? Misal nih di suatu pekerjaan, sebenarnya kita sudah bekerja sesuai operasional, sesuai dengan SOP atau sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi entah karena suatu hal si bos itu tidak mau tahu tentang kejadian sebenarnya, pokoknya taunya benernya dia sendiri. Nah, itu sikap bosi. Itu banyak terjadi di kota-kota besar ya, khususnya yang masih tetap bekerja sama perusahaan-perusahaan besar yang memburu keuntungan besar juga gitu. Kemudian kalau leader ya, itu terlihat sekali seperti ketika kita bekerja, kita punya tim, kita bekerja dengan rekan-rekan teman kita semua di tempat kerja, di kantor atau di perusahaan apapun, atau mungkin di event organizer, butuh salah satu sosok
leader atau pemimpin yang punya peran yang sangat berpengaruh. Contoh, misalnya salah satu kelompok ya terdiri dari 2 lebih atau mungkin 5 orang, 7, 10 dan seterusnya. Ketika dalam satu regu kelompok itu terjadi suatu masalah, contoh kalau kita ikut fun games outbound ya, kalau misal temannya ada yang kekurangan, misal nggak bawa mie goreng kayak LDKS itu ya, lu kamu nggak bawa mie goreng. Nah, sebagai seorang leader biasanya harus bisa mencari solusi, yaitu dengan cara apa? Mungkin membagi mie gorengnya atau mungkin urunan sama teman-temannya dan sebagainya, demi menciptakan apa itu tadi, kebersamaan. Nah, di sini saya juga punya beberapa pengertian atau hal yang sudah saya catat ya. Saya catat di HP, mohon maaf sebelumnya. Tadi mau bikin papernya cuma agak waktunya kurang cukup. Nah, di sini yang pertama adalah apa manfaat memiliki interpersonal leadership. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan. Nah, meningkatkan kepercayaan itu seperti apa? Baik internal diri sendiri atau eksternal untuk orang lain. Nah, kalau internal itu kepercayaan diri. Kita berani melakukan hal yang baik, kita berani menyuarakan hak kita, menyuarakan hal-hal yang positif dan sebagainya. Sedangkan kalau eksternal atau di orang lain atau bagi orang lain melihat kita, itu kepercayaan bagaimana dia bisa benar-benar memiliki suatu chemistry walaupun tidak kenal ya. Seperti contoh kita melihat public figure pokoknya lah. Yang seperti artis, pejabat dan sebagainya. Buktinya apa? Kita tiba-tiba setiap 5 tahun mau memilih, walaupun kita nggak kenal ya toh. Karena kita melihat dari mana? Dari kinerjanya mungkin, dari CV atau resume-nya, atau mungkin juga dari promosi yang ditawarkan, walaupun semuanya itu bleset. Mungkin ya. Tetapi itu yang menjadi dasar yaitu meningkatkan kepercayaan. Mungkin suatu hari nanti rekan-rekan semua pasti bisa menjadi bos atau pemilik perusahaan, atau mungkin memiliki suatu lembaga instansi perusahaan. Yang pertama harus punya adalah percaya diri dulu. Kita percaya terhadap diri kita motivasi diri kita sugesti diri kita, bahwasanya kita bisa suatu hari nanti punya sesuatu yang kita impikan. Ya, misal contoh kalau saya impiannya pengen membangun sesuatu, yaitu membangun rumah tangga. Misalnya. Nah, dalam membangun rumah tangga itu ya perlunya apa? Pasti kekuatan mental yang utama. Kekuatan kepercayaan sesama hubungan atau pasangannya. Kemudian yang ketiga, kekuatan finansial. Ya, ini penting loh ini. Walaupun ini yang terakhir tapi paling penting ya. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang ya. Kalau kita cuma sekedar aku cinta kamu tapi gak mangan ya, keluwen. Ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian di dalam hal seperti kita ingin membuat sebuah usaha, kita juga harus punya percaya diri. Dengan cara apa? Belajar banyak hal. Mau kumpul dengan banyak orang atau menjalin relation atau mungkin istilahnya sekarang itu circle. Ya, bergaul dengan siapa saja, bergabung dengan siapa saja, asalkan itu masih dalam satu rel keinginan atau mimpi teman-teman. Jadi kalau misal saya kumpul tapi kumpulnya nggak satu divisi, misalnya katakanlah sini orang giat, yang sini orang males, terus kalau sekali nongkrong yang dibahas adalah adu nasib. Oh, awakmu sih enak bro, bayaran lah aku. Nah, itu juga menjadi salah satu pengaruh keberhasilan mimpi dan juga pencapaian. Itu memang saya alami sendiri ketika dimana saya kumpul sama orang-orang yang suka adu nasib, sama orang-orang yang suka membicarakan plan, walaupun itu nanti plannya tidak bisa tercapai, tapi paling tidak kita punya semangat. Contoh saya di bidang turisme atau wisata ya. Pekerjaan saya setiap hari itu kalau di hari-harian di rumah atau di tempat kerja itu sebagai guru, tapi di luar saya bekerja sama dengan teman-teman rekan travel agent, selalu membicarakan seperti membahas inovasi paket wisata terbaru itu bagaimana, kemudian membahas bagaimana sih caranya supaya kita mendapatkan order yang banyak, mendapatkan minat yang banyak juga, kemudian ada yang sampai repeat order dan seterusnya. Kemudian kalau saya kumpul sama orang yang suka adu nasib, selalu sifatnya itu suka menjatuh-jatuhkan kesannya ya. Ya itu tadi adu nasib. Kayak kita curhat, dia malah curhat balik.
Akhirnya adu nasib kan, temannya nambahin, akhirnya ya muter gitu aja nggak ada solusi. Nah, sedangkan kalau kita kumpul sama orang-orang yang punya impian, itu tidak terlepas dari itu tadi, karakter leadership tadi. Itu sangat penting. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan dan kerjasama atau teamwork. Nah, seperti hari ini kita bertemu ya, siapa tahu masih beberapa periode atau beberapa pertemuan kita, ini yang ketiga kayaknya ya. Yang ketiga, mungkin nanti keempat, kelima, keenam, ketujuh, akhirnya apa? Kita menciptakan suatu circle baru atau lingkungan pergaulan baru yang mana di sini saya mengapresiasi positif kegiatan seperti ini. Kita seperti kuliah umum gratis ya, karena materinya beda-beda. Yang kapan lalu ada tentang keuangan, tentang membangun habit dan seterusnya ya, yang masih saya ingat itu. Nah, jadi membangun hubungan dan kerjasama, mungkin siapa tahu nih ada teman kita, ada yang bagian yang bisa si A bisa bikin poster, si B bisa bikin promosi, si C bisa bikin artwork video dan sebagainya. Artinya apa? Di situ ada yang namanya kolaborasi. Nah, zaman sekarang ya, anak muda zaman sekarang atau generasi apa istilahnya? Gen Z atau milenial ya, yang mana berbeda dengan mungkin seperti kita yang sudah lahir di bawah sebelum tahun 2000-an, itu karakteristiknya sangat beda sekali. Dimana orang seperti tahun kita ya, mungkin hidupnya pernah menemui yang namanya zaman analog dan hingga saat ini bertemu zaman digital. Analog seperti apa? Mungkin seperti contoh zaman dulu, pernah kan ngerasakan beli pulsa digosok? Pernah? Voucher beli 50.000 digosok zaman dulu. Kalau sekarang gampang lewat Shopee Pay ya, kayak gitulah vendor-vendor online marketplace ya, kayak gitu. Terus kemudian kalau zaman sekarang itu sukanya sesuatu yang instan, sesuatu yang serba satset buat tanpa mau tahu prosesnya bagaimana. Memang generasi benar-benar generasi micin ya, karena serba instan gitu loh. Karena saya sebagai guru juga ya, itu memperhatikan karakteristik anak sekarang itu beda. Oh, aku sekolah ben gak kok ngene ya. Anak saiki enak sekolah iku. Sekolah pedae gak ono, apa sepeda rusak apa gandeng ngenterno. Gojek gini. Datang depan rumah. Zaman dulu mau berangkat sekolah tiba-tiba sepedanya rusak. Kalau nggak ada sepeda ontel ya jalan kaki. Kalau punya uang ya naik bemo ya, naik angkot itu loh. Zaman dulu. Sekarang serba enak. Dan karakteristiknya juga di zaman sekarang itu pekerjaan yang paling baik adalah bekerja sama, yaitu kolaborasi. Makanya di mana-mana kalau orang bikin usaha selalu ada X-nya ya kan. Kayak misal contoh mie abal-abal X sepatu cuci gitu, cuci sepatu usaha kayak gitu. Dapatkan voucher gratis cuci sepatu ketika Anda membeli mie sebesar atau senilai 50.000. Nah, contoh seperti itu dinamakan era kolaborasi marketing, di mana semuanya saling bekerja sama. Sebab di zaman sekarang itu kita melihat juga peledakan populasi penduduk itu sangat banyak sekali. Nah, tahunya dari mana? Setiap tahun angkatan lulusan atau alumni ya, di tempat sekolah saya aja tuh kurang lebih ada 200-300 siswa. Yang langsung terima kerja mungkin 40%, 30% atau sekitar 100 orangan lah. 100 orang itu kadang kurang. Di rasio selanjutnya di beberapa bulan kemudian ada yang terima kerja tetapi sebagian sudah bekerja ini tiba-tiba gak betah atau mungkin resign atau dipecat atau punya masalah dan sebagainya. Artinya apa? Setiap angkatan ya kita itu selalu bersaing dengan para fresh graduate. Dan parahnya lagi ya, fresh graduate itu selalu pengen sesuatu yang muluk atau high class tanpa mau menikmati prosesnya yang sangat berat. Kalau saya suka proses atau suka menderita, karena apa? Sesuatu yang menderita, sesuatu yang soro itu enak diceritakan di kemudian hari. Daripada kita mengalami sesuatu yang enak terus ceritanya ngono-ngono tok bulet ae. Kalau dari teman-teman pasti panjenengan semuanya sudah pernah merasakan gak enak kan, contoh kuliah gak punya uang, gak bisa ngeprint, atau mungkin yang kerja gak punya uang buat bensin, akhirnya pinjam temen, terus belum gajian, terus kena masalah dipecat lagi, misalnya contoh kayak gitu ya. Pasti kan deritanya itu sakit waktu itu, tapi kalau kita review lagi di masa depan, pasti rasanya menyenangkan sekali. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya di hubungan dan kerjasama adalah kita
siap menerima pendapat orang lain, siap menerima ide, gagasan, inspirasi dari orang lain. Kemudian yang ketiga, nah ini menciptakan sinergi atau garis besarnya kesimpulan akhirnya adalah menciptakan sinergi. Artinya kita memiliki internal leadership, kita diharapkan bisa menciptakan sinergi atau membangun hubungan kerjasama dengan orang lain. Kemudian di sini ada 6 langkah membangun kerjasama tim yang solid dan produktif ya. Ini mungkin bisa dicatat atau didengarkan. Yang pertama adalah kita harus punya tujuan. Kita berkolaborasi dengan siapapun, kita bekerja sama dengan siapapun, atau mungkin kita bekerja di suatu perusahaan. Pastinya perusahaan itu atau organisasi itu punya yang namanya tujuan. Kalau perusahaan pasti tujuannya apa? Mendapatkan closingan atau profit sebanyak mungkin, penjualan sebanyak mungkin dan sebagainya. Kemudian yang kedua, harus mempunyai sesuatu yang disebut kepemimpinan yang hebat. Nah, kepemimpinan yang hebat seperti yang saya jelaskan tadi, memiliki pengaruh buat teman-temannya. Contoh, sebelumnya dipimpin oleh Mr. A. Mr. A ini pengaruhnya toksik banget, suka ngasani karyawan, suka ngelek-ngelek no siti-siti SP, siti-siti bentak-bentak dan sebagainya. Kemudian di suatu hari terjadi rollingan di Mr. B. Ternyata Mr. B itu orangnya halus. Ya halus, ngomongnya kalem, sekali ngomong menyakitkan, terus bisa membangun semangat anak buahnya, ayo bekerja lebih baik, lebih cerdas lagi agar tidak terjadi suatu kesalahan. Dan diberi pengertian, misal kamu itu bekerja untuk apa? Cari uang, karena kalau cari uang ya ayo kerja yang baik. Misal contoh seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita harus punya yang namanya aturan dan peran. Aturan itu apa? Ya seperti SOP atau term and condition, syarat dan ketentuan ketika kita bergabung di suatu perusahaan atau organisasi, pasti ada syaratnya ya toh. Kita mau bekerja, contoh bekerja di perusahaan ZZZZ, PT ZZZ Berjaya, katakanlah, pasti ada peraturannya. Contoh, harus menyerahkan uang deposit 600.000 untuk seragam, biasanya gitu kan ada kan. Kemudian harus mengikuti training, harus menandatangani kontrak selama 3 bulan. Nah itu salah satu punya aturan. Dan ada peran. Nah perannya di sini apa? Perannya leadership adalah bisa membuat anggotanya atau anak buahnya atau siapapun itu yang tergabung dalam organisasi tersebut memiliki semangat. Intinya di situ. Kemudian yang keempat, ini kaitannya dengan kebersamaan, yaitu hubungan yang saling percaya dan fun atau menyenangkan. Nah, kalau kita membangun hubungan dengan anggota tim kita, dengan anak buah kita atau anggota-anggota kita pokoknya ya, kalau tidak ada rasa percaya, pasti intinin tentenan. Ayo tolong iki gawekno anggaran belanja, anggaran untuk kegiatan promosi. Oh iya, tapi nggak percaya anak buahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Pasti nggak dikerjakan kayak gitu, kerjaannya salah semua. Terus akhirnya dimarahin kan, jadinya konflik, eker-ekeran, gondok-gondokan, kerjane gak pokro ngono njak bayaran akeh. Misal contoh seperti itu. Dan kalau tidak fun juga, tidak menyenangkan, pasti orang kerja rasanya aduh, kerja ketemu arek iki manes, kerja males. Isoke sambat tok lek wayahe mulih banter, wayahe budal kerja nglewes. Misal contoh seperti itu. Beda kalau kita pekerjaannya rasanya menyenangkan, pasti kita bayaran sedikit atau banyak, pasti kita happy menjalani. Kenapa? Lingkungannya, kerjanya enak, kekeluargaannya dapat dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, komunikasi yang terbuka dan empati. Komunikasi terbuka itu seperti apa sih? Bukan buka-bukaan baju loh ya. Terbuka itu contoh kayak gini, misal kita mau berangkat bekerja, kemudian ada problem, ternyata istrinya mau melahirkan. Ya kita bilang apa adanya, bos sorry datangnya terlambat atau mungkin nggak masuk karena istri saya hamil dan sekarang melahirkan. Di pub nggak apa-apa, itu merupakan salah satu bentuk komunikasi yang terbuka ya. Mungkin pernah janjian sama temannya pasti pap-papan kan, saya OTW di pub dengan secara nggak sadar pasti ngepap kan. Supaya apa? Temannya percaya. Berarti kalau ada langkah seperti itu berarti ya itu di hubungan yang sudah memiliki rasa percaya walaupun sama teman. Kemudian rasa empati. Nah, empati ketika kita ada teman kita kesusahan, contohnya kesusahan, kemudian juga mungkin kena musibah atau kena bencana dan sebagainya. Kita punya empati berupa apa? Minimal
kita menenangkan dia, minimal kita bisa memotivasi dia, dan minimal yang ketiga adalah bisa support dia dalam bentuk bantuan materi. Itu contohnya, itu rasa empati termasuk. Walaupun nanti kita ternyata responnya kurang baik, ya terserah, itu urusan dia. Yang penting kita punya inisiatif baik untuk membangun komunikasi dan hubungan yang baik itu tadi. Kemudian yang keenam terakhir, itu kita sebagai pemimpin, kita harus punya rasa bangga, kebanggaan terhadap organisasi, instansi, perusahaan dan sebagainya. Misal di sini rekan kerja ya, walaupun kecil tapi kita bangga, kita senang karena bisa berkumpul setiap Kamis ya, karena ada sharing sessionnya. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ya, ini ada beberapa yang sudah saya catat mungkin, tapi yang ingin saya ceritakan atau saya podcastkan ini yang penting-penting aja ya. Karena kalau terlalu banyak nanti wah bingung nanti. Nah, kemudian di sini saya kepingin menyampaikan tentang mentalitas seorang leadership atau pemimpin ya. Yang pertama harus punya karakter. Nah, karakter ini berkaitan dengan sikap atau kebiasaan. Yaitu hal yang berkaitan, contoh datang kerja on time, selalu pagi, terus ketika bekerja sesuai SOP, kemudian waktu pulang juga sesuai SOP. Contoh kalau pulangnya jam 17.00 ya harus 17.00, jangan sampai kurang, kalau lebih ya lebih baik karena berkaitan dengan loyalitas ya. Kemudian ada punya mentalitas manajemen atau berkaitan dengan pengelolaan atau sistem. Kalau kita membuka sebuah tempat usaha tapi kita tidak punya pemikiran atau karakter mentalitas manajemen, pasti hancur. Minimal harus bisa mencatat penjualan, mencatat bahan-bahan yang mungkin lagi banyak digemari atau bahasanya apa ya? Top sell atau apa namanya? Best sellernya itu apa dicatat. Atau mungkin ada menu baru, varian baru, itu juga dicatat. Itu yang dinamakan pengelolaan atau sistem. Nah, kalau kita sudah bisa mengelola suatu sistem, pasti saya yakinkan pada Anda semuanya, usaha Anda akan berjalan dengan semestinya, walaupun ada isu-isu yang kurang baik seperti katanya orang-orang podcast di YouTube itu resesi, banyak pemecatan. Kalau kita punya sistem manajemen atau tata kelola yang baik, tidak akan terjadi karena kita sudah punya plan A, B, C, D, E dan mungkin seterusnya. Itu mungkin bisa diterapkan karena saya sudah menerapkan sendiri ketika ada pandemi, ya saya sudah punya plan sebelumnya. Karena ketika sekitar bulan Januari sampai Februari itu saya masih ada job tapi banyak isu sudah. Iku lho kok corona iki adewe gak iso mlaku kok. Dunia pariwisata benar-benar terpuruk. Dan saya untungnya selalu mengingat kata-kata orang, entah itu tamu yang saya handle itu kan dari berbagai macam kalangan, selalu sharing tentang pengalaman dia. Saya terima. Ternyata kalau kita punya sistem manajemen dalam otak kita ya, punya plan A, B, C, D, E dan seterusnya, pasti kita akan selamat dari suatu masalah. Karena sudah tersetting tadi. Misal hari ini kita ternyata mau beli makanan bebek goreng, katakanlah bebek goreng A. Ternyata tutup. Kalau kita terlalu memikirkan idealis kita, aku pengen bebek A pokoknya, pasti nggak ada solusi. Yang ada mangkel, lapar, emosi, gondok. Ya. Sedangkan kalau kita punya sistem manajemen kayak, aduh bebek A tutup, ya udahlah bebek B nggak apa-apa, coba dulu. Nah, itu salah satu bentuk plan A, plan B, walaupun plan B-nya kurang menyenangkan. Tapi paling tidak meminimalisir setiap permasalahan yang terjadi. Kemudian kita harus punya mentalitas yang namanya profesi. Nah, profesi di sini bukan profesi pekerjaan ya. Tapi profesi di sini lebih tepatnya adalah di dalam hal keahlian atau produk. Keahlian dalam apa? Contoh kalau kita bekerjanya sebagai montir lah. Montir kan juga profesi kan. Nah, profesi itu apa? Ya keahliannya dia dandani sepeda motor, mobil atau peralatan otomotif dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga beberapa hal yang membentuk loyalitas ya, kita sebagai leadership kan pasti punya loyalitas toh dengan organisasinya dan juga dengan anggotanya atau teman-teman kerjanya, anak buahnya lainnya. Yang pertama ada yaitu kepuasan. Kalau kita tidak punya kepuasan dengan apa yang ada di dalam organisasi kita, pasti isinya menuntut ya, iso nuntut tok, nyala-nyala tok,
marah-marah akhirnya. Akhirnya terjadi apa? Lingkungannya tegang, lingkungan kerjanya kurang menyenangkan. Seperti saya sebelumnya tadi harus menciptakan hubungan yang fun itu tadi. Kemudian yang kedua ada ikatan emosi. Ikatan emosi itu seperti apa ya? Contoh misal seperti teman-teman di sini ya, mungkin pertama kali datang ke sini kita seperti orang biasa, orang asing yang sekedar ngopi, tapi akhirnya lama-lama kelamaan setiap Kamis kita bertemu, akhirnya saling mengerti. Oh, ini namanya si Mas Rangga, ini Mas Jepri, ini Mbak Yona dan seterusnya. Ya tadi meningkatkan ikatan emosi itu pelan-pelan, contohnya seperti itu. Baik itu di organisasi, tongkrongan, circle atau apapun itu. Kalau kita sering ketemu, sering ada fokus yang dibahas, pasti akan menciptakan yang namanya ikatan emosi. Kemudian yang keempat, kepercayaan. Percaya dengan sesama rekan kerja atau mungkin sesama anggota dalam kelompok dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah manfaat atau bahasa kerennya itu kalau orang bisnis itu benefit. What benefit do you get? Katakanlah seperti itu. Nah, kita harus punya dan bisa memberikan manfaat kepada setiap orang yang ada dalam kelompok itu tersebut gitu. Misal kita sebagai seorang Karang Taruna ya, ketuanya, kita harus bisa memberikan manfaat, mungkin manfaat secara pembangunan mental, manfaat secara kebersamaan, manfaat supaya dapat teman dan lain sebagainya. Kan banyak toh. Tujuan orang ingin bergabung ke suatu organisasi atau perusahaan, pasti motivasinya banyak. Dan saya itu senang sekali ya karena bertemu dengan banyak orang, terkadang walaupun menjengkelkan orangnya ya. Dan setiap orang itu pasti punya pemikiran yang berbeda-beda terhadap penilaian tentang diri saya. Dan saya suka hal itu. Karena apa? Menurut si A saya begini, si B begini, si C begini, si D begini. Karena itu tadi, apa yang Anda pikirkan tentang saya itu berarti, oh ternyata saya itu, hidup saya bervariasi. Kata dia, arek iku elek, kata waduh suka popo. Berarti penilaian dia seperti saya, kepada saya seperti itu gitu. Nah, mungkin dari apa yang saya sharing ini tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan bertanya atau mungkin diskusi di luar jam ini ya nggak apa-apa karena saya waktunya fleksibel. Selagi saya nggak ada job ya nggak ada tugas ngajar, nggak ada janji yang lain ya aman lah gitu. Karena saya sendiri juga kenapa pengen membahas leadership karena berdasarkan pengalaman saya beberapa tahun ini ketika saya dulu itu saya tuh kerjanya kesehariannya guru ya. Tapi bukan dari SPD, bukan sarjana kependidikan. Malah saya dulu saya kuliahnya lulusan sekolah akademi pariwisata atau vokasi D4 diploma. Bayangkan jadi guru pertama kali. Gimana canggungnya? Ini anak rese kepingin marah-marah tapi nggak bisa kan ada undang-undangnya kan kalau kita kasar kena pasal ya kita menyentuh aja kena pasal dengan cara apa ya tadi bermain dengan mentalitas. Nah mentalitasnya di mana letaknya di leadership tadi. Nah leadership terletak utamanya ada di performance atau penampilan. Memang benar penampilan itu menunjang segalanya apalagi untuk first impression atau kesan pertama. Kalau kesan pertama kita bertemu sama orang, wong iki lho rapi tapi ambune gak enak. Acak-acakan bisa modelane. Pasti orang ragu tentang citra kita atau penilaian kita gitu. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa saya bagikan. Ya, mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa menginspirasi, mengedukasi, memotivasi teman-teman supaya lebih grow up daripada hari ini karena kita yakin kita masih muda, kita masih punya semangat, kita masih punya masa depan. Selama kita masih hidup, kita masih punya harapan. Ya mungkin kalau ada salah kata, mohon maaf ya. Kalau ada salah, mungkin ingin disampaikan secara pribadi boleh. Karena kita di sini sama-sama sifatnya belajar. Kalau sudah pinter, gimana? Ya udah bisa mati berangkat sendiri. Nah itu pinter. Kalau kita masih hidup, intinya belajar setiap hari walaupun bukan belajar lewat buku atau baca buku ya. Dan mungkin kalau boleh saya menyampaikan kata-kata ya. Ini kata-katanya sedikit hiburan sih, kadang lucu, kadang enggak. Di atas langit masih ada langit. Di bawah langit masih ada aku yang selalu merindukanmu. Terima kasih, saya Rangga Pranggo, semoga menginspirasi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Nah.
Oke, thank you Mas Rangga. Di skip aja. Oke, thank you Mas Rangga. Materinya sangat sangat padat, sangat inspirasi bagi saya. Sekaligus merefreshing materi kuliah saya dulu ya. Karena aku kan manajemen basicnya, jadi pernah ada mata kuliah kepemimpinan. Yang mau saya tanyakan operasional ya, lebih ke operasional. Mungkin kalau secara teori ini sudah lengkap disampaikan. Ini, saya sering menyumpai bahwasanya eh, banyak materi-materi leadership itu yang mendengarkan itu adalah para bawahan. Banyak, sedangkan atasan itu gak ikut mendengarkan. Hasil banyak atasan atau manajer itu yang tidak memiliki leadership ke bawahannya. Akhirnya dia bosi ya istilahnya, bosi menjengkelkan, tidak empatif, ya suka ngatur-ngatur, inginnya menang sendiri. Seperti itulah. Nah, sebagai kita, sebagai karyawan yang itu udah tahu leadership, gimana kita menyikapi supaya bisa tetap performance lah di perusahaan itu, atau apa solusinya buat kita supaya paling tidak kita tahan atau bisa nggak kita merubah orang itu supaya punya leadership seperti yang kita punya. Nah, itu banyaknya ya. Oke, terima kasih. Ya, satu pertanyaan dulu ya kalau mau tanya nanti saya supaya nggak lupa. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik dan tidak salah bertanya juga. Kalau misal saya nggak bisa jawab berarti pertanyaan yang salah dan ternyata saya bisa menjawab. Mungkin ini mohon maaf ya sebelumnya kalau mungkin kurang pas karena ini menurut pemahaman dan pengamatan dan pengalaman saya sendiri. Memang apa yang disampaikan Mas Bayu itu betul. Ketika ada seminar, ada pertemuan, yang di depan, yang bos mainan HP sendiri sibuk lek ngono mbok papapan mek koncone wis anak buah dikongkon merhatiin terus mentelengi ini. Alhasil bener anak buahnya sudah pandai, pinter. Nah, sedangkan si bos ya wis gitu-gitu aja. Kenapa? Pertama karena faktor puas diri. Bisa jadi ya motivasinya di bos ya, kita bahas bosnya dulu ya. Bisa jadi bosnya itu sudah merasa puas diri karena sudah punya apa yang dia raih atau mungkin sudah merasa sudah cukup. Yang kedua, mungkin dia penilaiannya atau si bos itu terhadap kita, alah kamu bawahan, alah kamu apa. Nah itu tadi, manusia itu kalau sudah di atas kadang lupa diri. Bahwasanya di suatu organisasi atau perusahaan tetap butuh karyawan karena karyawan adalah aset, aset perusahaan. Kalau karyawannya males, pasti kinerja untuk hasil penjualan pasti menurun. Otomatis seperti itu. Nah, caranya ya menurut saya pribadi kalau kepingin atau ingin kita menyadarkan hati bos kita itu pertama nunggu momen yang pas. Gak mungkin kita target pokoknya hari ini kudu ngomong-ngomongan dilepe, didoni temen, diludahi. Kamu siapa kok berani ngomong sama saya? Kan namanya juga orang kan kalau merasa dirinya di atas kan pasti lihat orang yang di bawahnya kan apa sih? Bener nggak? Mungkin kita sendiri juga pernah merasakan atau mungkin melihat orang lain dan sebagainya. Nah, yaitu pertama nunggu momen yang pas. Nah, ketika momennya sudah pas, mungkin kita diajak diskusi omong-omongan, kita harus punya mentalitas berani tadi, menyampaikan problem-problem atau ke sesuatu yang tidak tepat di suatu perusahaan tersebut. Dengan catatan cara bicara kita harus sama seperti porsi mereka. Kalau kita cara bicara kita tidak sama dengan porsi mereka atau dengan gaya mereka, diremekno. Makanya perlunya kita itu selalu belajar ilmu komunikasi supaya kita bisa menembus batas lapisan yang mulai menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Karena semua orang mulai level bawah, level menengah, level atas, semuanya itu punya gaya komunikasi yang sendiri-sendiri. Misal kalau kita, mohon maaf ya, kalau pendidikannya orang yang rendah lah pokoknya, pasti omongannya ngawur, uraan. Contoh mak-mak neng kampung, goblok ngono ngerti. Gale melayu-melayu, tambah melayu-melayu, tambah digebuki kan anak saya. Pernah tahu nggak? Ya kan? Pernah tahu nggak kalau mungkin yang hidup di kampung-kampung? Ya, biasanya kan seperti itu kan. Itu bisa dipastikan mungkin pendidikan entah pendidikan formal atau pendidikan karakternya di bawah rata-rata. Kalau orang rata-rata pasti omongannya seperti seperlunya, kadang jaim, kadang yang lebih parah lagi itu seperti menusuk dari belakang, neng ngarep ngomongnya api, nang buri ngrasani ngelek-ngelek nong provokasi.
Sedangkan kalau untuk kalangan yang kelas atas ya, kebanyakan yang dibicarakan adalah harapan, keinginan, target. Garis besarnya adalah uang. Bagaimana caranya mendapatkan profit, keuntungan, selalu yang mereka bicarakan. Dan juga gengsi gaya hidup. Nah, kalau kita kepingin menerobos batas level atas tadi, ya kita harus tahu caranya dulu komunikasinya. Ketika ada momen pas kita omong-omongan, ya kita tawarkan dulu harapan. Ketika kita tahu tidak punya uang buat bergaya seperti beliau, seperti bos, ya kita tawarkan dulu omongan-omongan tentang harapan, tentang prosedur supaya kita bisa seperti apa yang diinginkan si bos. Misal penjualan, kepingin target bulan ini harus 1 miliar, katakan seperti itu. Ya udah, kita seolah-olah macak orang yang punya harapan, punya visi. Memang betul, karena dibalik harapan yang kesannya kayak menghayal pasti akan kejadian beneran. Nah, itu mungkin dari saya seperti itu, karena saya sendiri ketika berbicara dengan orang yang mana ya, ketika saya belajar jadi sales ya, saya pernah jadi sales ya. Sales paket wisata yang mana menawarkan kegiatan family gathering. Ketika saya menawarkan di salah satu perusahaan rumah sakit terkenal ya di daerah Surabaya Barat dulu, ya kita ketemu orangnya rapi, tinggi, wangi, bersih. Ya kita belajar bagaimana kita menyeimbangkan dengan cara berbicara beliau. Seperti itu. Jangan sampai kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku, jangan sampai kita berbicara yang terlalu kelihatan ngayal. Orang sana itu, orang atasan tuh intelektualnya tinggi-tinggi, walaupun kesannya kayak tadi egois, semaunya sendiri gak mau tahu. Tapi sebenarnya intelektual mereka dalam segi komunikasi itu sangat tinggi. Seperti itu. Sudah puas jawabannya? Ya, terima kasih. Ini ada yang mau bertanya lagi? Baik, Kak Rangga, ini saya mau nanya tentang penerapan leadership itu sendiri ya. Kan beberapa orang itu punya gaya leadershipnya masing-masing, beda-beda kayak gitu. Ada yang tegas, ada yang dia itu terbuka. Nah, terus saya mencoba beberapa kali itu menerapkan teori-teori leadership itu ketika saya punya tim kayak gitu. Ketika saya tegas, nah saya berusaha untuk menyesuaikan dengan SOP, ternyata SDM protes, oh ini pemimpinku ini nggak terbuka, kaku terhadap aturan. Nah, mendengar itu, akhirnya saya mencoba untuk lebih lunak, terus akhirnya mencoba lebih terbuka, terus fleksibel, terus akhirnya juga menerima saran dan masukan. Nah, ketika saya seperti itu, kena omongan lagi. Wah, ini pemimpinku gak tegas dikandani. Iya, gampang diatur sama bawahan dan lain sebagainya kayak gitu. Dan akhirnya kayak mau menerapin gaya yang A salah, yang B salah, terus akhirnya saya bingung sendiri gitu loh, gimana penerapan leadership yang tepat ketika SDM kita itu juga bervariasi gitu. Terkadang kita nggak bisa memenuhi ekspektasinya SDM kita kayak gitu. Akhirnya seperti apa leadership yang harusnya kita bangun gitu loh, agar tim kita itu bisa berjalan kayak gitu. Itu sih. Ya, pertanyaan sangat menarik. Maju kena, mundur kena, ya. Jadi nggak kanan kiri oke. Jadi maju kena, mundur kena. Nah, penerapannya kalau seperti itu, seperti yang poin yang saya sampaikan tadi, yang poin berapa itu? Pertama ya, kita harus menciptakan suatu hubungan yang asik. Itu sih yang pertama. Yang kedua, kalau dinilai dari kasusnya tadi ada SDM-nya yang bervariasi, ternyata ketika saya mengikuti aturan ternyata gak bisa diterima. Kemudian ketika saya memfleksibelkan aturan ternyata ada aturan yang ternyata itu ada apa? Diatur-atur sama anak buah atau bawahan, itu keliru dan sebagainya. Nah, intinya begini, memang benar, seorang leadership itu harus punya peran dan punya prinsip. Memang kita bekerja dengan siapapun, apik di paido, elek tambah nemen paido nih. Ya, itu harus diingat-ingat itu prinsip hidup itu. Dimanapun kita berkarya, ya kita membuat sesuatu, membuat proyek dan sebagainya, pasti apik di paido, paidonya maksudnya ya baik ya. Kalau hasilnya jelek, ya ditambah nemen paido nih, tambah dilok-lokno, detrek-etrek gak karu-karuan. Pasti itu. Nah, intinya begini, solusinya adalah Anda harus punya yang namanya prinsip, walaupun kata si ini
aduh aku jadi nggak enak ya, aku dilok-lokno. Nah, kita harus belajar menjadi orang yang menutup telinga. Kita harus punya prinsip itu sendiri, asalkan prinsipnya itu sama-sama bisa membawa keuntungan bersama. Itu intinya. Walaupun nanti dipaidung ini, usah ngomong ngono ini dan lain sebagainya. Enggak apa-apa, yang penting jenengan punya prinsip itu yang nomor satu. Punya ketegasan, nggak apa-apa, itu bener, tegas, bener. Terlalu lunak juga bener, tapi banyak nggak benernya. Nanti malah tadi dipermainkan atau diatur-atur bawaan, itu juga repot ya toh, serba salah nanti jadinya. Yang penting punya peran, punya prinsip, dan tegas. Dan tambah satu lagi, kita harus punya komunikasi. Kita kita berikan wawasan, kita berikan pengertian. Kenapa aku seperti ini? Kenapa saya seperti ini dan seterusnya? Karena ya tadi demi keuntungan bersama. Karena saya di sini sebagai leader yang punya tanggung jawab ya. Di mana-mana kan seorang pemimpin, manajer, bos atau owner atau siapapun lah yang merasa dirinya di atas, dia punya tanggung jawab, entah tanggung jawab secara pribadi atau mungkin tanggung jawab secara kelompok. Intinya balik lagi di tanggung jawabnya aja, garis besarnya tanggung jawab. Itu yang paling penting ya. Karena kalau kita sebagai leader gak ngerti tanggung jawab, ya juga repot akhirnya. Yang repot siapa? Kita sendiri sebagai leader dan juga anak buah. Akhirnya anak buahnya repot ketika merasakan repot atau susah, pasti nyalakan kita. Jadi bumerang lagi dong. Ya repot juga ya. Ya intinya tadi, intinya prinsip. Nah, kalau segi prinsip ya mungkin jenengan sendiri yang tahu bagaimana cara situasinya. Intinya harus punya prinsip, harus berani. Yus aku iki yo iki, belajar jadi orang tegas itu tadi. Jangan sampai mudah dihasut, diprovokasi. Jangan, soal leader itu nggak mudah dihasut dan nggak mudah diprovokasi. Kalaupun mau diprovokasi, ya jenengan harus lihat dulu apa bener, apa iya. Dilihat dulu, oh ternyata oh iya bener ya sudah gitu aja. Jangan sampai ikut-ikutan sama yang lain. Kalau ikut-ikutan sama bawahan berarti ya sama aja Anda ingin menjadi di level bawah lagi dong. Padahal Anda sudah di atas. Ya toh? Masa mau jadi rumput terus, itu terus di rumput itu? Baik jadi pohon. Apalagi jadi pohon beringin kan enak. Di dalamnya banyak burung, banyak hewan, terus di bawahnya banyak orang jual es degan ya. Ya itu, makanya sebaik-baiknya manusia lebih baik lagi manusia yang punya manfaat daripada punya manusia yang punya banyak harta duniawi tapi nggak bisa memberikan manfaat, ya sama aja. Akhirnya yang datang sama dia adalah orang-orang yang jilat. Ya, bener kan? Pasti kalau uangnya habis sudah nggak mau berteman, dijauhi. Nah itu saja. Sudah cukup? Jelas? Ada yang mau tanya lagi mungkin? Nggak ada. Karena kayaknya waktunya close enough ya. Kenapa? Oh satu lagi. Nih. Iya, makasih Mas Rangga atas materinya. Jadi mau tanya ini sebenarnya. Sebenarnya kan aku ada pengalaman, mungkin teman-teman yang lain juga punya pengalaman yang sama ya. Kalau dari konteks aku sendiri yang punya pengalaman jadi karyawan di suatu perusahaan, ini sangat melekat dengan kedirian ya atau personal. Jadi aku personal itu cenderung tipe orang yang masih bisa bertahan di lingkungan teman kerja yang toksik. Tapi aku tidak menerima tipe leader yang tipe apa ya, pemimpinnya itu tidak memiliki leadership yang bagus menurutku. Contoh misalkan aku pernah ada pengalaman kerja satu perusahaan lumayan besar gitu kan. Ya lumayan terkenal lah. Nah, leadernya ini itu orang yang, jadi aku itu punya pemikiran bahwa kalau kamu itu sudah jadi manajer atau jadi pemimpin atau jadi bos, maka secara moralitas, secara pengetahuan, secara kemampuan itu harus standarnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan ya karyawan biasa, karena kan imbal baliknya kan cukup tinggi kan ya. Jadi kamu digaji lebih tinggi sebagai bos dan sebagainya. Itu kayak gitu. Jadi aku mikir bahwa standar seorang leader yang itu aku mau dipimpin sama dia itu adalah orang yang tidak hanya ini ya adil dalam perilaku, bahkan dalam pikiran pun dia itu harus sudah adil, itu kayak gitu. Nah aku tuh ada pengalaman kerja, jadi kan statusku pada saat itu bukan staff, kan ada ya kalau di perusahaannya ada levelisasi kan ya, ada staff ada yang bukan staff tuh kan kayak gitu. Nah posisiku itu
bukan staff tapi pekerjaannya tuh awal terus karena tahu aku ngerjainnya itu cepat gitu ya, dan diajari apa itu bisa gitu kan, akhirnya ditambahi itu kayak gitu. Nah satu saat itu ada salah satu staff yang itu cukup ngehandle banyak job itu resign. Nah akhirnya aku itu diminta untuk menggantikan semua jobnya itu, padahal di sana ada banyak karyawan lain yang itu statusnya staff, dan itu secara pekerjaan mereka itu apa namanya sangat luang. Kok bisa aku bilang sangat luang? Karena masih bisa disambi apa jualan itu kayak gitu. Jadi di lingkungan kantor itu disambi jualan itu kayak gitu. Nah tapi leadernya itu memutuskan bahwa semua pekerjaan itu dikasihkan ke aku itu kayak gitu. Nah pada saat itu aku mikirnya gini, oh, orang ini nih jadi kan ada tipe orang yang itu apa ya? Menurutku tipe paling rendah itu tipe yang transaksional. Misalkan kamu tak kasih tambahan pekerjaan tapi sebagai gantinya misalkan tak kasih tawaran naik jabatan misalkan jadi staff. Karena kan yang menggantikan aku kan diharapkan untuk menggantikan pekerjaan staff yang mau resign itu. Paling enggak ada offer atau tawaran untuk aku jadi staff. Itu enggak. Itu kayak gitu. Nah, akhirnya aku mikir, wih, wong iki apa ya? Secara cara pikirnya pun sudah tidak adil. Yang pertama dalam bagi pekerjaan itu tidak adil. Dia merasa bahwa ini potensial, anak ini potensial, biar aku kerjanya lebih gampang kan, ngarahin orang yang potensial kan lebih gampang. Tapi daripada aku nyuruh staff-staffku yang lain yang mungkin secara pekerjaan memang kurang profesional kan ya, kerja di sambil jualan dan sebagainya. Nah, yowes aku milih sing gampang aja. Nah, aku mikir wah ini bukan tipe leader yang baik karena dari secara pemikiran pun itu cara offeringnya aku langsung disuruh gantikan dan nggak ada standar terendah lah. Menurutku transaksional itu standar terendah dalam kepemimpinan karena itu gampang menurutku. Jadi kayak dipromosikan dan sebagainya. Karena standar yang tertinggi itu kayak empati, kayak yang sampean tadi jelaskan ya, kerjasama dan sebagainya. Nah, akhirnya pada saat itu aku memutuskan untuk resign. Nah, sangat drama kan pada saat itu. Akhirnya dari konteks itu pun ada case lain, aku juga menemui seorang pemimpin yang mungkin tipikalnya bukan tipikal leader. Nah, di sini aku akhirnya kepikiran gitu ya. Jangan-jangan leader ini sebenarnya harusnya bawaan alami. Nggak semua orang itu bisa jadi leader itu kayak gitu. Karena apa? Karena leader itu apa ya? Semua orang bisa jadi bos, gampang kan? Delegasi, koordinasi itu tugas bos. Mengingatkan, ngasih SP itu tugas bos. Tapi nggak semua orang bisa jadi leader. Nah kalau sampai sendiri, sampai sepakat nggak bahwa nggak semua orang itu berbakat atau bisa jadi leader, atau sebenarnya leader itu bisa dilatih. Nah gimana menurut sampean? Pertanyaan yang sangat profesional sekali. Jadi dari case yang Mbak sampaikan tadi itu menurut saya ya pribadi ya, menurut pengamatan dan pengetahuan saya, kalau pertanyaan seperti tadi, apakah setiap orang itu berbakat jadi leader atau mungkin bisa dilatih atau dididik? Ada dua hal ya tadi itu. Ada yang memang bakat alam karena jiwanya, ada juga orang yang bisa jadi leader karena bentukan, karena pengalaman, tekanan, kemudian dari faktor internal dia ingin mencapai sesuatu dengan cara bekerja sampai menjadi atasan dan seterusnya. Itu semua dua hal tersebut itu memang jadi faktor. Tapi ada satu faktor lagi yang memang benar-benar nggak bisa jadi leader adalah orang yang males. Orang males tidak akan pernah bisa jadi leader sampai kapanpun. Males mikir, males kerja, males memecahkan masalah ketika duduk bersama diajak ngomong terus ya tapi deng UTE kan isine itu yang sulit itu. Ya termasuk tipikal orang malas. Jadi yang Mbak sampaikan tadi memang benar. Ada yang memang dari bakat itu karena jiwanya ya. Kemudian yang kedua karena pendidikan itu tadi. Memang benar itu benar secara pengalaman saya pribadi, saya melihat beberapa teman saya ada yang bisa sampai memiliki posisi atau jabatan yang bisa dibilang yang berpengaruh pada suatu kelompok atau leader lah pokoknya. Itu ya tadi dua hal itu tadi karena memang jiwanya seorang yang bisa ngerangkul, kemudian ada yang didikannya memang dari bawah dia nggak tahu apa bisa jadi leader ya karena tekanan, pengalaman, pengetahuan, skill dan sebagainya.
Itu sih. Nah, mungkin sudah cukup. Ya, terima kasih. Ya teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya dan apresiasinya. Semoga kita semua di sini bisa menjadi orang yang berguna, orang yang bisa mencapai tujuannya dan impiannya. Asalkan kita masih mau untuk berpikir, bekerja lebih keras dan bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.